Ya. Artinya bahwa banyak pengamatan, banyak penelitian yang mengatakan sebenarnya ada kehidupan lain di luar manusia itu memang benar-benar nyata. Panjenengan menyaksikan gitu ya? Ya. Saya lihat di situ banyak jenisnya. Iya. Banyak jenisnya. Dan mereka tidak menyeramkan seperti apa yang sering dibicarakan itu. Mereka semua indah dan mereka semua ya beribadah sama seperti kita. Nah, cuman ada instruksi dari guru, ketika kamu sudah ada di alam itu, tolong jangan berlama-lama, kata guru saya teh. Iya, karena punten ya, pastilah semua perjalanan spiritual akan tahu memang hal ini teh, pasti tahu. Karena ada orang yang berlama-lama di alam ini, ujung-ujungnya dia nanti sakti. Saya ke guanya, Gua Saparwadi ya. Gua Saparwadi. Saya masuk ke dalamnya. Karena dulu saya diperintah oleh guru untuk berdiam diri sedikit lama di gua itu, karena harus melakukan sebuah perjalanan uzlah ya dalam waktu tertentu. Nah, sampai dulu guru saya juga harus dites, 1 malam kamu harus kuat gitu ya. Nah, maka disitulah saya masuk ke goa, dan alhamdulillah ternyata di goa itu banyak anak muda juga yang melakukan hal yang sama. Saya tanya ke beliau-beliau, memang ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu, sampai ada yang kurus kering katakan. Banyak kan orang muda. Nah, kemudian ketika saya ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau ini, yang memang mereka itu punya jalur torekam, dan sama juga diperintahin gurunya juga. Agar melakukan perjalanan spiritual ya. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol sama beliau-beliau, akhirnya saya cari tempat, dan alhamdulillah saya cari tempat yang memang harus sepi dari pengunjung ya. Waktu itu di gua tiap hari 24 jam itu pengunjung banyak. Nah, saya cari tempat, dan alhamdulillah saya dapat tempatnya yang menurut saya nyaman. Nah, dari itu saya mulai menerapkan metode rohani yang memang guru ajarkan ke saya ya. Nah, waktu pertama itu ya sedikit susah saya cari nyaman tempat duduk yang namanya batu-batu ya. Tapi karena tekad saya terus bergelora dalam ruang hati saya bahwa saya harus bisa. Nah, di hari pertama itu saya merasakan bengkak-bengkak, yang namanya duduk terus ya, bengkak-bengkak. Tapi terus saya mencoba, memang sakit terasa badan ini, mungkin karena darah mulai nggak lancar ya, karena pembekuan itu. Nah, di hari kedua saya sudah mulai seperti kurang fit saja waktu itu, kurang fit. Nah, tapi alhamdulillah ketika saya kurang fit itu terjadi perubahan di dalam diri saya itu. Ada katakanlah kesan-kesan batin yang mendorong saya untuk terus lanjut gitu. Nah, alhamdulillah saya mulai mengingat kembali akan pelajaran guru-guru yang disampaikan ke saya ketika memang saya harus di situ gitu. Alhamdulillah demi sedikit sampai di malam kedua itu saya sudah mulai normal ya. Normal artinya tubuh saya sudah mulai kembali sehat,
dan rohani saya sudah mulai mendukung gitu. Sudah mulai mendukung. Nah, alhamdulillah keadaan rohani saya sudah mulai mendominasi. Nah, sampai mulailah tubuh yang terasa kaku itu, terasa sakit itu sudah mulai tidak saya rasakan. Saya sudah mulai waktu itu ke dunia rohani, lebih dominan ke arah sana. Nah, kemudian di malam ketiga saya mengalami perubahan drastis. Seolah-olah saking nikmatnya, menahan nikmat, seolah-olah saya seperti mau pingsan saja. Mau pingsan. Dari kejadian itu sudah tidak ada jalan lagi bagi saya untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru saya yang menunjukkan agar saya harus begitu gitu. Alhamdulillah, konon menurut guru saya, ketika kamu sudah nggak sadarkan diri, berarti saat itulah kamu akan mempunyai perjalanan tersendiri. Nah, maka berserah dirilah kepada Allah agar nanti di perjalanan kamu itu bisa banyak mendapat manfaat. Nah, alhamdulillah, saya sudah di 3 hari itu kesadaran saya sudah berpindah. Saya sempat bingung waktu awal-awal itu. Iya. Karena saya ngelihat saya sendiri duduk. Saya lihat saya sendiri duduk. Nah, terus kata guru juga, kalau sudah ngelihat tubuh kamu duduk, ngelihat kamu sendirilah, maka kamu berpesan, harus berpesan kepada tubuh kamu itu, kepada raga kamu, agar tubuh ini tetap di sini, tetap sehat, ya. Artinya saya izin mau pergi dulu, artinya mau meninggalkan tubuh ini kan. Mungkin ini dalam pelajaran bisa dikatakan sebagai jisim latif ya. Jisim latif. Iya. Dan saya pun tidak tahu kemana arahnya. Saat itu saya juga bingung karena yang saya lihat itu semua sudah berbeda. Apa-apa yang belum saya lihat gitu. Apa-apa belum saya kenal. Nah, contohnya apa, Kang? Yang tadinya belum pernah dilihat sama sekali, setelah fase 3 hari itu kemudian terus jisim latifnya pergi kemana-mana, itu ngelihat apa aja contohnya, Kang? Ya, pertama memang bingung saya itu, bingung. Walaupun guru sudah ngajarin ke saya tentang martabat 7, gitu, tentang alam-alam dimensi rohani itu. Nah, walaupun sudah diajarkan, tapi yang namanya pemula ya, benar-benar. Ini tetap aja bingung. Saya bingung waktu itu. Pertama, saya seperti keliling di atas bumi ini. Saya seperti keliling. Nah, memang nggak lama saya keliling karena kebingungan ya, kebingungan. Nah, tapi ketika itu dalam batin saya, dalam rohani saya itu, udah nikmatin saja. Nah, nanti kamu harus lebih memasuki dimensi-dimensi lain. Nah, artinya diri saya sudah menyadarkan waktu itu. Diri saya sudah mulai connect dengan pribadi rohani saya waktu itu. Nah, akhirnya saya sudah mulai seimbang, dan akhirnya pelajaran dari guru saya ingat kembali waktu itu. Nah, habis melihat sekeliling bumi itu, saya melihat
makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk yang banyak sekali ya, semuanya indah dan mereka berwujud juga, tapi mungkin wujudnya wujud gaib ya, bukan wujud seperti kita ini. Nah, mereka bersuara juga, bersuara. Nah, berwarna juga, ya berwarna. Sama lah seperti kita ada warnanya juga. Tapi dia bukan manusia? Bukan ya? Bukan. Artinya makhluk-makhluk ciptaan Allah lah. Sebentar. Ya. Artinya bahwa banyak pengamatan, banyak penelitian yang mengatakan sebenarnya ada kehidupan lain di luar manusia itu memang benar-benar nyata. Panjenengan menyaksikan gitu ya? Ya. Saya lihat di situ banyak jenisnya, banyak jenisnya, dan mereka tidak menyeramkan seperti apa yang sering dibicarakan itu. Mereka semua indah, dan mereka semua ya beribadah sama seperti kita. Nah, cuman ada instruksi dari guru, ketika kamu sudah ada di alam itu, tolong jangan berlama-lama, kata guru saya teh. Iya, karena punten ya, pastilah semua pejalan spiritual akan tahu memang hal ini teh, pasti tahu. Karena ada orang yang berlama-lama di alam ini, ujung-ujungnya dia nanti sakti. Sakti. Ya. Banyak katakanlah sesuatu yang baru lah di kehidupannya, sehingga dia jadi sakti karena ada bantuan-bantuan dari alam itu. Artinya dari perkenalan, ya, dari hubungan-hubungan di sana itu, akhirnya manusia ini bisa koordinasi dengan mereka. Ya, begitulah orang Cirebon bilang kalau di alam ini nanti banyak kodamnya, katakanlah banyak pembantunya. Tapi kata guru saya, jangan berlama-lama di situ karena perjalanan masih jauh ya, masih jauh. Nah, setelah itu kemudian saya melihat lagi lebih atasnya itu wujudnya sudah hilang semua, sudah nggak ada wujud mereka itu. Nggak tahu apa berganti alam atau bagaimana. Yang penting saya sedang mencocokkan saat itu antara pelajaran guru dengan kejadian yang saya alami waktu itu. Nah, di alam selanjutnya itu saya hanya melihat cahaya-cahaya saja yang berwarna-warni, tapi ada suaranya gitu loh, Mas. Ada suaranya gitu, ada suaranya. Nah, di sana gemuruh sekali, artinya suara-suara itu benar-benar bergemuruh. Yang ada di sana bukan suara-suara kayak kita begini, ya kumpul-kumpul terus bercerita tentang kita gitu. Kalau di sana yang ada itu suara-suara puja dan puji. Hanya suara saja? Iya, suaranya ramai tapi isinya puja dan puji. Artinya ada yang baca subhanallah, ada yang la ilaha illallah gitu. Ya saat itu. Jadi saya menikmati di sana. Saya terharu bahwa ada suara-suara yang memuji nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Nah, kemudian saya naik lagi. Yang tadinya berwarna-warni itu jadi hilang, dan berubah alamnya menjadi jernih ya. Jadi seperti air aqua ini jernih di sana. Nah, nggak ada ujungnya, semuanya jernih. Nah, saya sedikit lama di sana. Kemudian saya naik lagi ke atas. Nah, dari alam yang jernih itu berganti jadi seperti kristal itu.
Jadi waktu itu saya seperti merasa ada di dalam berlian itu atau kristal ya. Luar biasa sangat indahnya waktu itu. Nah, tidak tahu saya berapa lama di situ, karena yang saya yakini waktu perjalanan di dunia dengan perjalanan spiritual itu memang berbeda, ukurannya berbeda. Nah, sehabis saya di sana, kemudian saya merasa naik lagi, dan semuanya hilang menjadi cahaya, menjadi cahaya. Nah, cahaya yang tak berujung. Ya, Masya Allah, ketakjuban saya waktu itu sampai sekarang melihat ketika saya di Gua Pemijaan, sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya, masih terngiang-ngiang, luar biasa. Ada alam yang isinya nur semua, nur semua, Masya Allah, indah sekali, susah untuk diungkapkan dalam kata-kata lah. Nah, suasana hati gimana berada di alam itu? Tok menang nggak bisa diungkapkan atau bagaimana? Memang susah Mas untuk diungkapin, itu susah. Walaupun dia seorang pendekar syair berdarah lah katakanlah, atau seorang puitis, mungkin nggak bisa untuk mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya. Habis itu saya nggak tahu, artinya saya seperti hilang. Saya juga tidak terasa ada saya itu, nggak tahu itu kondisi apa. Nah, saya hanyut di sesuatu yang memang saya juga susah untuk menjelaskannya gitu, karena semuanya nggak ada. Dibilang kosong juga, saya juga sekarang masih mikir sekarang gitu, karena memang saya nggak ada memang. Jadi tidak merasa saya ini dohir yang waktu di gua itu ya, atau merasa saya itu rohani saat itu. Tidak terasa apa-apa gitu. Nah, habis begitu saya merasa turun kembali gitu. Karena saya lebih senang di alam cahaya itu, saya berlama-lama di situ. Saya berlama-lama meneliti kembali, mendalami kembali gitu. Nah, habis itu ya turun kembali di alam yang seperti kristal itu. Nah, saya juga sedikit mendalami di situ. Ya, sampai sekarang juga ya masih ingat lah. Nah, turun lagi ke alam yang jernih. Kemudian turun lagi di alam yang tadi tuh, yang ada warna dan puja dan puji itu ya. Nah, turun kembali di alam yang ramai itu, yang serba punten ya, serba goib itu. Nah, kemudian saya mulai melihat tatanan bumi ini gitu. Tatanan bumi ini. Nah, baru saat itu saya dibangunkan. Nah, saya juga nggak kenal sama beliau. Beliau hanya membangunkan saya, kemudian titip pesan ke saya gitu, agar apa yang telah diperlihatkan, apa yang telah diperjalankan, pada saatnya nanti harus diajarkan kepada siapa saja dengan ikhlas, tanpa ada rasa yang bagaimana gitu. Nah, saya pun keluar dari gua itu, saya jatuh Mas. Pas keluar itu saya ditolong penduduk.
Saya nggak nyadar kata penduduk itu 16 hari, nggak nyadar itu. Setelah keluar dari gua. Setelah keluar dari gua itu. Kebetulan di sana sudah biasa lah orang yang sekitar itu. Ketika ada orang yang keluar dari gua karena bertapa, dia sudah bisa cara katakanlah menyadarkan gitu ya. Treatmentnya seperti apa sudah hafal kan? Iya sudah hafal. Konon katanya saya itu diasepin gitu sama beliau-beliau. Diasepin dulu, jadi saya suruh nyium asap itu ya. Asap dari nasi itu. Nah, baru saya dikasih makanan sejenis ini, bubur ya, tajin ya. Tajin. Nah, baru saya mulai sadar. Dan alhamdulillah sudah kembali normal untuk apa? Bisa makan ya. Nah, mungkin saat itu saya di dalam gua, usus saya udah lempet gitu istilahnya. Iya, jadi harus begitu menurut mereka. Nah, tanpa sadar saya menanyakan, ini hari apa, bulan apa gitu. Dan saya nggak nyangka ketika itu saya dihitung, saya 6 bulan.